Halo Sobat Pelajar, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya menyempurnakan wudhu kita. Kelihatannya sih sepele ya, tapi ternyata ada dua hal yang kalau kita nggak hati-hati bisa mengurangi kesempurnaan wudhu kita loh. Yuk kita kupas tuntas. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu lagi asyik wudhu, tiba-tiba berhenti dan mikir, duh tadi telinga udah kena air belum ya? Atau mungkin kamu lihat ada air di ember yang panas banget karena kelamaan dijemur, terus ragu, ini airnya boleh dipakai buat wudhu nggak ya? Nah, kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian. Pertanyaan-pertanyaan ini wajar banget dan semua jawabannya itu nyambung ke satu konsep penting dalam ibadah. Konsep itu namanya makruh. Gampangnya gini deh, kalau kita melakukan sesuatu yang statusnya makruh, kita tuh nggak dosa. Tapi justru kalau kita sengaja meninggalkannya, kita malah dapat pahala. Keren kan? Jadi anggap aja ini semacam kesempatan buat kita ngumpulin poin plus di hadapan Allah. Oke, kita masuk ke kesalahan pertama yang sering banget bikin wudhu kita jadi makruh, yaitu melewatkan bagian-bagian yang sifatnya sunnah. Jadi, wudhu itu kan ada bagian yang wajib alias rukun, ada juga bagian yang sunnah untuk menyempurnakan. Nah, ini dia contohnya. Mulai dari baca basmalah di awal, terus cuci kedua telapak tangan, berkumur sambil istinsyak, itu loh menghirup sedikit air ke hidung, terus membasuh seluruh bagian telinga luar dan dalam, sampai mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Ini semua tuh ibarat sentuhan akhir yang bikin wudhu kita jadi makin berkualitas. Jadi catat ya, poin pentingnya di sini adalah kata sengaja dan saat mampu. Kalau kita sengaja ninggalin sunnah-sunnah tadi, padahal kita punya waktu, airnya juga cukup, nggak lagi buru-buru, nah wudhu kita itu jadi makruh hukumnya. Sah sih, tetap sah, cuma rasanya jadi kayak ada yang kurang, jadi hambar, dan sayang banget kita jadi kehilangan kesempatan dapat pahala tambahan. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Yang ini lebih spesifik nih, yaitu tentang jenis air yang sebaiknya kita hindari. Kita bakal bahas tentang air yang jadi panas karena kena sinar matahari langsung. Dalam istilah fikih, ini disebutnya air musyammas. Coba perhatikan baik-baik tabel ini kunci buat memahaminya. Air itu jadi makruh kalau 3 syarat ini terpenuhi semuanya. Pertama, wadahnya dari logam kayak besi atau tembaga. Kedua, air itu kena panas matahari langsung, bukan dari sumber lain. Dan ketiga, kita pakai pas airnya masih dalam kondisi panas. Sebaliknya, air itu jadi enggak makruh kalau salah satu syarat tadi nggak ada. Misalnya wadahnya dari plastik, atau dipanasinya pakai kompor, atau kita nunggu airnya dingin dulu, atau airnya emang dari sumber mata air panas alami. Jadi konteksnya penting banget di sini. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih kok aturannya detail banget? Ternyata ada alasan logis di baliknya loh. Jadi logam yang dipanaskan sama sinar matahari itu berpotensi melepaskan partikel-partikel kecil yang bisa jadi kurang baik buat kesehatan kulit kita. Jadi ini bukan sekedar aturan ibadah, tapi juga ada unsur menjaga kesehatan kita. Oke, setelah kita tahu apa aja yang perlu dihindari, sekarang yuk kita geser sedikit cara pandang kita. Kenapa sih semua detail ini jadi penting? Kenapa kita perlu repot-repot berhatiin hal-hal kayak gini? Jawabannya ada di bagaimana kita memaknai wudhu itu sendiri. Coba deh kita renungkan sejenak kalimat ini. Wudhu itu bukan cuma sekedar ritual bersih-bersih badan, bukan. Wudhu itu adalah persiapan spiritual kita. Itu adalah pintu gerbang, momen kita beralih dari urusan dunia untuk siap menghadap dan berbicara langsung dengan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin deh, kalau kita mau kasih kado buat orang yang paling kita sayang dan hormati. Pasti kita siapkan yang terbaik kan? Kita pilih barang yang bagus, kita bungkus yang rapi, kita kasih pita. Nah, wudhu itu ibarat kado yang kita persembahkan kepada Allah sebelum sholat. Masa iya untuk Allah kita persembahkan seadanya? Tentu kita ingin mempersembahkannya dalam kondisi terbaik dan paling sempurna. Jadi, kesimpulannya gampang banget buat diingat. Ada 2 kunci utama nih biar wudhu kita makin sempurna. Pertama, ayo kita coba lengkapi wudhu kita dengan sunnah-sunnahnya semampu kita. Dan yang kedua, demi menjaga kesehatan dan ibadah, hindari pakai air yang panas karena matahari langsung di dalam wadah logam. Simple kan? Nah, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu merenung dengan satu pertanyaan. Setelah tahu ini semua, gimana ya cara kita untuk secara sadar menyempurnakan hadiah wudhu kita untuk Allah dimulai dari sholat kita yang berikutnya? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.